Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tim nasional Indonesia sekarang ini berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan kita, timnas kita, satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Artinya, Piala Dunia bos, kurang selangkah lagi. Wow. Bila mana tim nasional Indonesia mendapatkan hasil positif di dua laga penentu itu, secara fix dan sah, tim nasional Indonesia dinyatakan dan mendapat tiket langsung menuju kompetisi tertinggi sepak bola dunia, yaitu World Cup alias Piala Dunia. Wow. Di konten kali ini saya ingin berumpama, berandai-andai, dan membayangkan dampak apa bagi Indonesia bila mana tim nasional Indonesia berhasil lolos menuju World Cup Piala Dunia. Saya kira bos, yang paling pertama-tama ketika Indonesia secara fix dan sah lolos ke Piala Dunia, wow, pasti akan membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penggemar sepak bola Indonesia bos. Dan syukuran ada di mana-mana tempat Indonesia tentunya bos. Di jalan-jalan seluruh pelosok Indonesia banyak terjadi pawai-pawai merayakan keberhasilan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia bos. Ya, ini wajar-wajar saja bos, karena apa yang diimpi-impikan oleh penggemar sepak bola Indonesia, pemain beserta PSSI berpuluh-puluh tahun tercapai sudah bos. Terus yang kedua bos, pasti akan banyak tim sepak bola terkuat di dunia, bukan terkuat bos, kita bilang tim papan atas dunia, timnas, akan merasa tertantang ingin menjajal sekuat tim nasional Indonesia, dan mereka ingin sekali merasakan atmosfer bermain di Indonesia bos. Dan yang ketiga bos, tentunya jika tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia, akan menjadi sorotan internasional bos. Kenapa saya bilang begitu bos? Tentunya ada alasannya bos. Untuk negara kita sendiri, masyarakat akan semakin bangga dan bahagia mempunyai skuad tim Garuda Indonesia yang berhasil menuju Piala Dunia. Untuk negara-negara seluruh ASEAN, mereka juga akan bercampur iri dan bangga bos, seperti es campur bos. Jadi iri dan bangga itu dicampur aduk seperti es campur. Irinya seperti Thailand
Vietnam, Malaysia. Mereka, kenapa kok Indonesia bisa lolos? Kok bukan negara kita saja yang lolos? Irinya seperti itu, bos. Tapi kalau bangganya, mereka sangat mendukung dan bangga karena negara Indonesia satu-satunya perwakilan negara-negara seluruh ASEAN di puncak kompetisi sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia, dan tentunya akan meningkatkan level sepak bola seluruh ASEAN, bos. Dan yang menjadi sorotan lagi bagi dunia, mereka akan tercengang-cengang, terheran-heran, kok bisa tim nasional Indonesia secara ranking FIFA di urutan 118 lolos ke Piala Dunia. Bagi mereka seperti mustahil, tapi benar-benar nyata. Dan yang keempat, bos, banyak sponsor akan ingin bekerja sama untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Karena apa, bos? Indonesia saja belum masuk Piala Dunia, penggemar sepak bolanya melebihi negara-negara yang sudah banyak masuk ke Piala Dunia. Apalagi tim nasional Indonesia sudah masuk Piala Dunia. Tentunya ini adalah kesempatan sponsor-sponsor bekerja sama dengan sepak bola Indonesia untuk meningkatkan daya tarik produknya, dan keuntungan sepak bola Indonesia baik klub maupun timnas akan kebanjiran dana rezeki, bos. Dan itulah, bos, dampak-dampak bila mana tim nasional Indonesia berhasil ke Piala Dunia. Oh ya, bos, saya sampai lupa, bos, yang kelima, yang terakhir, dampaknya adalah akan menjadi pemicu kebangkitan sepak bola Indonesia. Wow, kenapa saya bilang begitu, bos? Tentunya ini bukan omon-omon, pasti akan benar-benar terjadi jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pas Piala Dunia itu dimulai, kan di tahun 2026 mendatang Piala Dunianya, bos. Ketika Indonesia mengawali pertandingan, wow, nobar-nobar di seluruh pelosok Indonesia, baik di ibu kota, di provinsi-provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan tingkat RT, nobar bersama akan benar-benar terjadi, bos. Kenapa, bos? Negara kita ini belum masuk Piala Dunia saja sudah dikenal dengan masyarakatnya gila bola, apalagi sudah masuk Piala Dunia. Wow, tentunya habis nonton Indonesia di Piala Dunia, tua muda akan gila dengan bola, bos. Di lapangan kampung-kampung RT, kecamatan, kabupaten, seluruhnya pelosok-pelosok besoknya akan bermain bola, bos. Mungkin kalau tidak punya bola, buah kelapa pun jadi tuh, bos. Terus anak-anak muda mungkin pohon-pohon pisang ditendangi dijadikan latihan bola, bos. Kenapa saya bilang ini awal kebangkitan pemicu sepak bola Indonesia? Kalau sudah tergila-gila, akan terbentuknya klub-klub SSSB di tingkat RT, tingkat kecamatan, tingkat desa. Semua akan marak menjamur, bos. Tinggal PSSI membuatkan kompetisinya secara resmi, dan pastinya disitulah banyak pemain berbakat akan bermunculan, bos. Negara yang sepak bolanya hebat itu
pasti mempunyai sejarah pemicu. Seperti Brasil, bos. Brasil dulu dari nenek moyangnya memang sudah menjadi tim sepak bola juara. Lah, itulah pemicunya, bos. Maka generasi berikutnya akan menggugah mental, keinginan, ingin mempertahankan tradisi yang kuat di dunia sepak bola. Argentina juga begitu. Seperti yang baru-baru ini, bos. Dulu, Spanyol itu tim kuat, tapi tidak pernah sukses di Piala Dunia. Selangkah sukses memuncaki juara Piala Dunia. Generasi berikutnya sampai saat ini, tim Spanyol kan kuat terus, bos. Klubnya juga nomor 1 di dunia. Kan itu ada pemicunya. Lah, di Indonesia pemicunya adalah bila mana tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Oke, bos. Cukup sekian. Semoga perumpamaan ini, berandai-andai ini akan segera menjadi kenyataan yang real. Kita doakan saja yang terbaik, bos. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Mantap.